Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1, Manajemen Keuangan, tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Agar kita dapat memahami lebih jauh ruang lingkup manajemen keuangan, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, kita mengenal manajemen keuangan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengaruh suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan catatan, mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, dan faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapat dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta minimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengolahan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis. 1. Mengetahui pengeluaran modal. Seorang manajer keuangan harus mengelola kemana dan untuk apa saja modal dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar modal usaha digunakan secara efektif, seperti pembelian aset prioritas yang dapat menjadi sumber pendapatan. 2. Mengelola kas operasional. Keberadaan kas operasional sangat penting agar bisnis terus dapat beroperasi. Manajemen keuangan yang mampu mengelola arus kas dengan baik dapat minimalisir kemungkinan gagal membayar kewajiban serta uang sewa, asuransi, gaji karyawan, dan sebagainya. 3. Menurunkan biaya. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan kas operasional. Jika kas operasional dikelola dengan baik, manajemen keuangan juga dapat menurunkan biaya yang mempertahankan biaya semaksimal mungkin. 4. Membuat perencanaan pajak. Dengan adanya perencanaan perpajakan yang baik, perusahaan dapat menentukan kewajiban pajak tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembayaran denda atau sanksi pada pajak yang berlaku. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan merupakan batasan dan cakupan fungsi manajemen keuangan dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen keuangan akan beroperasi dalam 4 ruang lingkup, yaitu keputusan pendanaan, investasi, pembagian dividen, hingga penyusunan modal kerja. Berikut adalah arti ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan ruang lingkup manajemen keuangan yang mengatur alokasi dana pada berbagai jenis investasi. Untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen keuangan harus mempertimbangkan hal-hal berikut: biaya modal, tingkat risiko, estimasi keuntungan. 2. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam ruang lingkup pengolahan dan peningkatan keuangan dari beberapa sumber modal. Dalam bahasa sederhananya, keputusan pendanaan ini merupakan keputusan finansial yang mengatur jenis sumber dana periode, biaya, dan pengambilan dari investasi. 3. Keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan aktivitas manajemen keuangan untuk menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan. Dalam pembagian keputusan dividen, manajemen keuangan harus mempertimbangkan proporsi yang tepat antara dividen dan laba ditahan agar tidak merugikan perusahaan. 4. Keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja ini termasuk bagian dari keputusan investasi. Namun, ruang lingkup working capital pada keputusan investasi hanya mencakup aset perusahaan saja. Sementara itu, ruang lingkup manajemen keuangan juga mencakup keputusan modal kerja berupa pengolahan aset dan liabilitas perusahaan. Karena keputusan modal kerja working capital dedication merupakan pengolahan dana perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan ialah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan ialah memaksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan.
Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar suatu perusahaan, yang dimaksud refleksi dari keputusan investasi, pendanaan serta aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan suatu bisnis yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham. Dalam manajemen, dalam bidang perusahaan terdapat beberapa individu yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok manajemen. Operasional manajemen atau tingkat pelaksanaan ialah meliputi para supervisor. 2. Kelompok manajemen menengah ialah meliputi kepala departemen, manajemen divisi, dan manajemen cabang. 3. Manajemen eksekutif atau disebut juga manajemen puncak eksekutif ialah sebagai penanggung jawab dari fungsi-fungsi pemasaran, pembelanjaan, produksi, pembiayaan, serta akuntansi. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan merupakan penggunaan dana dan menempatkan dana. Manajemen keuangan, financial management, yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajemen keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Beberapa fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. 2. Budgeting. Budgeting merupakan kegiatan menghasilkan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan semaksimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan bukan hanya berkutik pada seputar percatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri menjadi bagian dari pekerjaan orang keuangan. Ada 7 prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan. 1. Konsistensi. Sistem dari kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh diselesaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. 3. Transparansi. Organisasi harus terbuka berkenan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengidentifikasi ada suatu hal yang disembunyikan. 4. Kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik ataupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat kemana dan keberlanjutan keuangan organisasi. 5. Integritas. Dalam melakukan kegiatan operasional individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan kekurangan pencatatan keuangan. Pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulannya adalah ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan itu sangatlah penting. Mulai dari perencanaan keuangan, mencari modal, pengelolaan dan pengawasi, hingga melaporkan keuangan, semua tugas dari manajemen keuangan. Sangat vital secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internet ataupun eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat mencapai secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.